Baik, pemirsa Madu TV Nusantara, kita lanjut lagi dalam perbincangan di kesempatan kali ini tentunya masih dari Madu TV Nusantara dan kita lanjut mengenai tema kita yang sangat luar biasa dalam pembahasan kali ini ya, yaitu adakah manfaat implementasi Perda Desa di Nganjuk, tepatnya Perda nomor 3 tahun 2022 untuk masyarakat Nganjuk, Jawa Timur. Tentunya narasumber kita adalah beliau Mas Anang Harto SH sebagai pegiat peduli kebijakan publik dan juga Pak Bambang Budiono sebagai bagian hukum PPDI atau Persatuan Perangkat Desa Indonesia untuk Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Baik, Mas Anang, Pak Bambang. Iya. Dan kita sudah masuk segmen terakhir ternyata untuk kesempatan kali ini. Dan oh iya Mbak. Siap. Iya, Mas Anang, saya penasaran sekali mengenai manfaat loh. Kalau tadi dari awal sudah disampaikan bahwa ini belum kelihatan manfaatnya, tidak kelihatan bahwa tidak ada sampai saat ini manfaatnya. Kalau tidak ada, kenapa dibuat ya? Ya itu. Makanya saya katakan sebagai salah satu ajas, makanya saya sering mengatakan kepada teman-teman, ajas yang harus dilewati dalam artian selain kepastian hukum dan keadilan, itu harus ada ajas peraturan daerah itu dapat dilaksanakan. Artinya apa? Dari tiga hal beberapa ajas itu memang dipertentangkan gitu loh. Banyak peraturan daerah yang tidak bisa dilaksanakan. Itu sangat berdampak negatif kepada masyarakat. Artinya penyerapan anggaran APBD dan lain sebagainya itu akan terserap segitu besarnya terkait APBD. Keduanya ada terkait waktu atau kinerja dari DPRD dan pemerintah daerah juga tersita sia-sia kan, jadinya kan rapat-rapat jadi nggak bisa dilaksanakan kan gitu. Ketiganya juga mengenai ya kembali kepada tunjangan pada pemerintah daerah, kepala dewan juga, artinya juga mubadir rakyat menggaji lembaga ini kan gitu. Artinya kalau yang tidak nampak, saya katakan ini sudah tidak bermanfaat karena di pasal 145-nya Perda 03 itu sampai sekarang sudah tidak dilaksanakan. Bagaimana mengeksekusi suatu peraturan daerah yang memerintahkan untuk dieksekusi oleh peraturan bupati. Dan itu tidak ada gitu. Tidak ada sampai sekarang. Jadi manfaat bukan tidak terlihat tapi tidak ada. Yang kedua adalah mengenai solusi. Harapankah ya duduk bersama kalau bisa dilakukan perubahan. Artinya perubahan yang signifikan atau ditarik aja dicabut dikembalikan kepada Perda 9 gitu loh. Karena peraturan daerah itu dua hal yang bisa untuk membatalkan, yaitu dilakukan oleh uji material di Mahkamah Agung, keduanya adalah dicabut oleh si pembuatnya atau pemangku kebijakan. Artinya bisa didiskusikan untuk dicabut oleh dewan dan selanjutnya oleh pemerintah daerah gitu. Jadi ajas manfaatnya sampai sekarang belum terlihat. Gitu. Kalau saya begitu dulu Mbak, nanti untuk penutup. Ya, baik. Mas Anang, terima kasih banyak. Saya bergeser ke Pak Bambang nih. Saya yakin sekali bahwa panjenengan untuk kesempatan kali ini Pak Bambang sebetulnya banyak sekali istilahnya adalah yang akan disampaikan mewakili untuk seluruh rekan-rekan yang tergabung dalam PPDI atau Persatuan Perangkat Desa Indonesia untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pak Bambang, sebetulnya Pak, ketika pertama kali Perda nomor 3 tahun 2022 di Kabupaten Nganjuk ini dibikin kemarin, bulan apa tadi yang Mas Anang sampaikan? Januari? Bulan 1, iya bulan 1. Dan Januari 2022. Bulan 1 Mbak, bulan Januari 2022. 2020, baik. Ya, sebenarnya apa sih kemarin ketika pertama kali Perda ini dikeluarkan? Harapan dari rekan-rekan yang tergabung dalam PPDI Kabupaten Nganjuk itu sebetulnya apa Pak dari Perda ini? Harapan yang jelas dari semua Persatuan Perangkat Desa Indonesia di Kabupaten Nganjuk ini yang jelas ya, dengan lahirnya Perda ini agar tidak mubazir ya segera memang perpu pelaksana itu ditetapkan. Udah kedaluarsa Pak, udah kedaluarsa, nggak bisa. Ya, makanya dengan ini kedaluarsa dalam artian ini ya segera untuk mencari penyelesaian, maka Pemda dan DPRD ini untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi agar tidak mubazir gitu. Semoga aja gini, kalau saya semoga aja di dalam lembaran daerah itu ada waktu 7 hari ya, sesuai dengan Permendagri 120 tahun 2018,
Lah, saya rasa hitungannya kalau 7 hari itu besok. Mudah-mudahan besok muncul di websitenya atau JDI-nya. JDI-nya kabupaten muncul 16 peraturan bupati yang luar biasa itu. Mudah-mudahan nanti untuk bisa dilakukan. Kan masih besok. Peraturan lembaran daerah paling lambat besok harus diundangkan. Kan kita nggak tahu tanda tangani atau belum, kan kita belum tahu. Nggak tahu nggak jujur atau memang tidak tahu. Dibuat surprise paling. Untuk mungkin kaget perangkat desa atau kepala desa. Kalau tidak surprise mungkin ngepres gitu ya. Heran saya ini juga heran. Kalau membuat produk hukum yang lain itu bahkan 1 hari 1 malam aja bisa kok. Tapi kalau untuk gitu ya Pak ya. Oh, ini paling jujur loh. Produk yang satu. Ini paling jujur loh Mas Anang. Ungkapan paling jujur ini dari Pak Bambang nih. Sangat pelik ya dirasakan itu. Jadi kan kalau saya ini untuk penutup ini pesan lah untuk Pemda dan DPRD ini, untuk eksekutif dan legislatif ini segera mencari solusi terbaik tentang perda yang sudah lahir ini. Kalau memang tidak dikatakan itu bahwa Pemda dan DPRD itu hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Baik, ya baik. Terima kasih Pak Bambang, segera mencari solusi terbaik, gitu kan? Ya, ini harapan dari perwakilan PPDI untuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Nah, Mas Anang, silakan sebelum kita tutup untuk kesempatan kali ini bincang-bincang memang sangat luar biasa ini, ada yang mau disampaikan khususnya untuk pemerintah daerah di Kabupaten Nganjuk sesuai dengan tema. Ini dicepatnya ya. Salah satu adalah mengenai solusi aja lah terakhir. Karena apa? Di dalam solusi kembali aja di Perda 9 lah tahun 2018. Karena apa? Di situ sudah mengacu. Mungkin nggak tahu, ini saya juga bingung kenapa kok tiba-tiba ini. Karena apa? Di DPAW itu sudah diatur di Perbup 1 2019 sebagai pelaksana teknis Perda 09 ya tahun 2018. Yang keduanya adalah mengenai perangkat desa sudah diatur di Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2021 yang kemarin sempat gonjang-ganjing karena kemarin ada masyarakat yang gugat sampai ke MA gitu loh. Kembali aja ke situ. Kalau memang belum sempurna, sempurnakan di perdanya. Terus yang terakhir ada ini, Mbak, mengenai ketidaksempurnaan suatu peraturan daerah itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Pembuatan peraturan daerah, peraturan bupati pasti terjadi. Tetapi di dalam pasal 65 kalau tidak salah ya, tentang undang-undang pemerintah administrasi pemerintahan, Undang-undang administrasi pemerintahan di dalam Undang-Undang 12 juga 2000 yang untuk mengurangi ketidaksempurnaan itu satu, libatkan terkait partisipasi publik, manfaatkan hak-haknya masyarakat untuk memberikan memberikan saran dan kritik terhadap rancangan peraturan daerah atau rancangan perkada. Itu mungkin akan mengurangi ketidaksempurnaan dari suatu peraturan daerah dan peraturan bupati, karena sampai detik ini keluhan dari PPDI itu pun juga tidak pernah dilibatkan. Ke desa juga tidak pernah dilibatkan. Yang notabene para pejabat keduanya ini yang melaksanakan peraturan daerah dan peraturan bupati. Tujuannya untuk mengurangi ketidaksempurnaan dan menambah azas manfaat dan dapat dilaksanakan tersebut. Mungkin dari saya itu, Mbak. Baik, ya. Terima kasih banyak Mas Anang dan juga Pak Bambang untuk diskusi kita di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan untuk kali ini juga pagi ini dilihat langsung nih untuk beliau-beliau pemangku kebijakan di pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Terima kasih Pak Bambang. Salam untuk seluruh rekan-rekan di PPDI Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Mas Anang, terima kasih sudah bergabung di program Sapa Pagi kali ini. Ya, salam dari kami dan semoga sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Amar TV Nusantara, demikian tadi kita sudah berbincang dengan beliau, kedua narasumber kita yaitu Mas Anang Hartoyo SH sebagai pegiat peduli kebijakan publik dan juga Pak Bambang Budiono sebagai bagian hukum dari PPDI atau Persatuan Perangkat Desa Indonesia untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dengan tema adakah manfaat implementasi Perda Desa di Nganjuk untuk masyarakat Nganjuk, Jawa Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di kesempatan kali ini. Saya Inesi dan juga seluruh yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.